Selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku. Untuk kali ini saya akan memberikan pendidikan religiusitas dengan tema pandangan tentang manusia jatuh dalam dosa. Berikut ini disajikan beberapa pandangan dari berbagai agama dan kepercayaan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, pandangan agama Islam. Istilah dosa dipahami sebagai pelanggaran hukum agama. Istilah dosa berkaitan dengan siksa, yaitu penderitaan sebagai hukuman. Dosa merupakan tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada dosa warisan. Dosa ada dua macam, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil adalah pelanggaran hukum atas perbuatan yang tidak diperinci, misalnya berbohong atau melihat sesuatu yang dilarang. Sedangkan dosa besar adalah dosa pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan, seperti menyekutukan Allah, menyakiti orang tua, bersaksi palsu, bunuh diri atau membunuh orang lain, berzina, dan merampok. Yang kedua, agama Kristen. Manusia yang diciptakan Allah memberontak terhadap penciptanya. Akibatnya, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus tidak dapat lagi berhubungan dengan manusia berdosa. Dosa menyebabkan manusia semakin jauh dari Allah, sehingga manusia tidak lagi menaati kehendak Allah. Manusia cenderung memberontak terhadap Allah, sehingga mengakibatkan manusia cenderung untuk berbuat dosa. Hati manusia menjadi jahat dan saling menyakiti sesamanya. Itulah sebabnya sering kita mendengar dan membaca tentang berita perampokan, pembunuhan, perkelahian, korupsi, dan sebagainya. Ini adalah akibat dari hati manusia yang saling membenci, memfitnah, congkak, tidak taat kepada Tuhan, tidak setia, dan tidak mengenal belas kasihan. Yang ketiga, agama Hindu. Berdasarkan sumber, kejahatan digolongkan sebagai berikut: kejahatan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berdasarkan objeknya, tindakan kejahatan digolongkan dalam 4 dosa, yaitu kejahatan seksual, kejahatan terhadap tubuh dan jiwa manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan karena ucapan. Kejahatan lain disebut kejahatan tanpa korban, seperti minuman keras, penyalahgunaan obat, judi, yang sebenarnya merupakan kejahatan terhadap diri sendiri. Kejahatan hati dan pikiran, seperti iri hati, benci, dendam, yang belum diwujudkan dalam ucapan atau tindakan. Yang keempat, agama Katolik. Iman Katolik mengatakan bahwa orang berdosa itu adalah orang yang berdosa di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Melalui sakramen tobat atau pengampunan dosa, orang memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan mereka terhadapnya, sekaligus mereka didamaikan dengan gereja.
yang telah mereka lukai dengan berbuat dosa, dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan, serta doa-doanya. Yang kelima, agama Buddha. Hukum Kama dapat dibagi dalam 4 golongan besar, menurut jangka waktu, menurut sifat pekerjanya, menurut sifat dari akibatnya, dan menurut tempat serta keadaan di mana kama akan berbuah atau berakibat. Perbuatan-perbuatan jahat berakar pada 1. Loba, 2. Dosa, yaitu ketidaksukaan atau penolakan yang sangat terhadap sesuatu sehingga menimbulkan kebencian. Yang ketiga, moha, yaitu kebodohan, kegelapan, pandangan sesat dari seseorang terhadap hidup dan kehidupan. Yang keenam, agama Konghucu. Kalau orang jatuh kepada perbuatan dosa atau berbuat kesalahan yang besar, yang penting ialah perlu menyadari akan kesalahannya dan tidak takut segera mengubah. Maka disuratkan, bila berbuat salah, janganlah takut memperbaiki. Bila orang tahu telah berbuat salah tetapi tidak mau memperbaiki atau mengubah, itulah kesalahan yang sungguh-sungguh. Demikian pembelajaran tentang religiusitas pada kali ini. Silakan untuk dikerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.